Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Febrianti, NIM 180003262. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan prosedur ijarah, qard, dan wadiah. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem dan prosedur ijarah. Jadi, ijarah ini berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah sewa atau jasa. Jadi, istilah ijarah pada umumnya biasanya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteks dalam perbankan, ijarah dapat diartikan sebagai pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Jadi ijarah itu berarti cuma menyewa tanpa maksud memilikinya. Jadi yang berperan sebagai penyewa adalah nasabah dengan objek yang akan disewakan dan bank adalah pihak yang menyewakan. Transaksi dengan akad ijarah ini diatur dalam Fatwa MUI tentang pembiayaan ijarah nomor 9/DSN MUI /6/2000. Pembiayaan dengan akad ijarah ini diatur sesuai dengan syariat Islam. Jadi baik proses maupun imbalan dari transaksi ijarah ini sendiri juga berdasarkan bagi hasil antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu adalah rukun ijarah. Jadi rukun ijarah yang pertama yaitu orang yang menyewakan suatu barang. Yang kedua, ada akad antara penyewa dan yang menyewakan barang tersebut. Yang ketiga yaitu ijab qabul atau sigat. Yang keempat, ada upah. Dan yang kelima, barang tersebut memberikan manfaat antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Selanjutnya yaitu adalah syarat ijarah. Yang pertama yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau balik dan berakal. Yang kedua yaitu kedua belah pihak tersebut melakukan transaksi dan memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan, jadi tidak ada paksaan. Terus yang ketiga yaitu barang yang menjadi objek harus jelas adanya, jadi barang tersebut memang ada seperti itu. Lalu barang yang menjadi objek transaksi juga harus halal sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima yaitu barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mukjar atas seizin pemiliknya. Yang keenam yaitu manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis ijarah. Yang pertama yaitu ijarah manfaat. Ijarah ini memiliki objek sewa yang berupa aset yang tidak bergerak. Jadi contohnya itu kayak rumah, pakaian, kendaraan, perhiasan, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu ijarah pekerjaan. Ijarah ini atas dengan pekerjaan yang mengarah kepada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, seperti itu. Baik, yaitu selanjutnya yaitu adalah landasan hukum akad ijarah. Yang pertama yaitu Quran Surat At-Tolaq. Di sini dijelaskan dalam ayat ke-65. Dan Quran Surat Al-Qasas di sini dijelaskan dalam ayat ke-28. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat membatalkan akad ijarah ini. Yang pertama yaitu objek atau barang yang hendak disewakan ini mengalami kerusakan. Yang kedua, barang ini hilang atau musnah. Yang ketiga, masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak ini telah berakhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Sementara jika dalam bentuk jasa, maka orang tersebut berhak menerima upah yang telah dilakukan. Yang keempat yaitu terjadi uzur pada salah satu pihak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses
akad ijarah ini. Jadi yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ini kepada bank. Lalu bank akan membeli objek sewa kepada supplier atau penjual. Lalu supplier atau penjual ini memberikan barang yang telah dipesan oleh bank kepada pihak bank. Selanjutnya, nasabah dan bank akan melakukan akad pembiayaan, yaitu menandatangani kontrak. Lalu pihak bank akan memberikan barang yang sudah dibeli tadi kepada nasabah. Yang selanjutnya nasabah akan membayar sewa. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan prosedur CORT. Jadi menurut Bank Indonesia, CORT ini merupakan pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus ataupun cicilan dalam jangka waktu yang tertentu. CORT ini berlaku tanpa imbalan dikarenakan meminjam uang dengan imbalan adalah riba. Riba CORT tidak boleh dilakukan karena akad CORT dalam Islam bertujuan untuk tolong-menolong dan bukan untuk mengambil keuntungan. Pada dasarnya, riba CORT adalah hasil keuntungan yang didapatkan dari tambahan pembayaran pokok pinjaman yang disyaratkan oleh peminjam, sehingga pemberi utang akan mendapatkan kelebihan dari si penerima utang. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan syarat dan rukun CORT. Yang pertama yaitu peminjam, yang kedua pemberi pinjaman, yang ketiga CORT dijalankan sebagai fungsi sosial bank, yang keempat barang atau utang, yang kelima ijab kabul. Lalu syarat-syarat CORT ini yaitu yang pertama adalah bank, yang kedua nasabah, dan yang ketiga adalah proyeksi atau gambaran usaha. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan CORT. Yang pertama, Al-Qard ini merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Yang kedua, nasabah Al-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Yang keempat yaitu lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana memang dipandang perlu. Lalu yang kelima adalah nasabah Al-Qard dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad. Yang keenam yaitu jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya tersebut, lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian. Selanjutnya yaitu adalah sumber dana CORT. Yang pertama, bagian modal lembaga keuangan syariah, yang kedua dari keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan, yang ketiga lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah. Lalu fungsi CORT yaitu membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana secara cepat untuk kebutuhan yang memang sangat mendesak. Yang kedua yaitu CORT Hasan yang menjadi pembeda lembaga keuangan syariah dengan konvensional karena membawa misi sosial di dalamnya. Misi sosial ini dapat meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat kepada lembaga keuangan syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran CORT. Yang pertama yaitu pinjaman CORT diakui sesuai dengan besarnya jumlah yang dipinjamkan pada saat transaksi yang terjadi. Yang kedua yaitu biaya administrasi, bonus atau ujroh yang dananya bersumber dari modal bank diakui sebagai pendapatan operasional lainnya sesuai dengan jumlah yang diterima. Lalu biaya administrasi, bonus atau ujroh yang dananya bersumber dari dana pihak ketiga diakui sebagai pendapatan utama lain dan hasilnya kemudian dibagi sesuai dengan besar jumlah yang diterima. Lalu di sini saya akan menjelaskan macam-macam CORT. Yang pertama yaitu akad CORT yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan sosial. Dan yang kedua yaitu akad CORT yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial atau termasuk dalam akad-akad muawadah untuk mendapatkan keuntungan.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang penyajian CORD. Jadi yang pertama, pinjaman CORD yang bersumber dari modal bank dan dana pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman CORD. Yang kedua yaitu penyisihan penghapusan aset pinjaman CORD disajikan sebagai pos lawan atau kontrak account pinjaman CORD. Lalu selanjutnya yaitu kegunaan CORD. Pertama, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah. Yang kedua yaitu pinjaman untuk talangan keperluan haji. Yang ketiga digunakan untuk pengusaha kecil dan yang keempat digunakan kepada pengurus atau karyawan. Lalu selanjutnya yaitu landasan hukum CORD. Jadi landasan hukum CORD ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 245 dan 280. Jadi di sini saya akan menjelaskan skema pinjaman CORD. Yang pertama yaitu peminjam mengajukan pembiayaan CORD kepada pemodal atau bank. Lalu bank tersebut akan memberikan modal 100% kepada si peminjam atau nasabah untuk membiayai kegiatan usahanya. Jadi di sini peminjam memiliki skill dan menjalankan kegiatan usaha yang nantinya keuntungan dari kegiatan usaha tersebut untuk mengembalikan modal 100% dan keuntungan akan dimiliki oleh peminjam. Jadi peminjam hanya mengembalikan modalnya saja. Selanjutnya yaitu adalah sistem dan prosedur wadiah. Jadi wadiah ini berasal dari kata wada'ashi sya'iyah yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Selanjutnya yaitu adalah rukun wadiah. Yang pertama yaitu adanya ijab dan kabul. Yang kedua yaitu harta atau barang yang dititipkan hanyalah barang yang bisa disimpan. Barang yang tidak bisa disimpan seperti benda yang jatuh ke dalam air atau hewan yang tengah kabur ke alam liar tentu tidak dapat dititipkan. Yang ketiga yaitu harta atau barang yang dititipkan itu harus halal. Lalu barang yang dititipkan juga memiliki nilai. Dan yang kelima, untuk melakukan wadiah ini harus ada orang yang menitipkan barang, orang yang dititipkan, barang yang dititipkan, dan ijab kabul. Lalu jenis-jenis akad wadiah ini yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad domamah. Baik, selanjutnya yaitu adalah syarat wadiah. Yang pertama yaitu baik orang yang menitipkan ataupun orang yang dititipkan keduanya harus berakal. Yang kedua yaitu kedua belah pihak harus telah balik dan mumayyiz. Yang ketiga yaitu harta atau barang yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik. Lalu faktor batalnya akad wadiah ini yaitu orang yang menitipkan tersebut meninggal. Lalu kedua adanya pengembalian barang dari orang yang dititipkan. Yang ketiga itu yaitu salah satu pihak berada dalam kondisi koma, berkepanjangan ataupun hilang akal. Yang keempat yaitu terjadi hajar dan yang kelima yaitu terjadi pemindahan kepemilikan. Jadi landasan hukum wadiah ini terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 dan Quran Surat An-Nisa ayat ke-58. Selanjutnya yaitu skema akad wadiah. Yang pertama yaitu akad wadiah yad amanah. Jadi dalam wadiah yad amanah ini penitip menitipkan barang kepada penyimpan. Lalu akan diberikan bayar biaya penitipan. Tetapi barang yang dititipkan ini tidak dapat dimanfaatkan. Berbeda dengan akad wadiah yad domamah. Jadi di sini barang yang dititipkan oleh penitip dapat dimanfaatkan yang mana nanti hasilnya juga akan diberikan kepada si penitip. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.